Baiklah, pada modul kali ini ada 3 pernyataan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, yang pertama, saya percaya dulu guru itu adalah subjek dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena di sini dulu saya percaya bahwa guru itu fungsinya hanya menyampaikan ilmu terhadap anak-anak, ya. Jadi sehingga pusat pembelajaran itu ada pada guru. Nah, yang kedua, apa yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, yaitu adalah dulu ketika dalam pemberian tugas, seorang guru tidak melihat dan tidak mempertimbangkan keragaman dari potensi peserta didik. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kelas, semua tugas itu sama. Tidak tanpa kecuali, tidak melihat potensi dan kemampuan yang ada pada peserta didik. Sehingga sekali memberi tugas, itu berlaku untuk satu kelas, bahkan satu rombongan belajar yang diberikan tugas mengajarnya terhadap kita. Nah, yang ketiga, apa yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul ini? Saya percaya kalau dulu keberhasilan dari peserta didik atau setiap siswa itu terlihat dari nilai akhirnya. Artinya, dari semua ujian-ujian, dari semua tugas-tugas dan ulangan harian, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah nilai akhir, dan di sanalah terlihat yang disebut dengan apakah anak tersebut memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau tidak. Maka akan terlihat keberhasilan tidaknya seorang peserta didik itu terlihat dari nilai akhir anak tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang berubah dari pemikiran saya terhadap pembelajaran? Yang pertama, bahwa pengajaran dan pendidikan itu merupakan suatu hal yang berbeda. Pengajaran itu adalah proses pendidikan dan memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh setiap anak agar dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun dia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, apa yang berubah setelah saya mempelajari modul ini? Bahwa saya yakin subjek dari pendidikan itu bukan guru, karena yang menjadi subjek dalam pembelajaran itu adalah seorang siswa. Di mana di sini kita harus menempatkan siswa itu sebagai student center, semuanya berpusat terhadap murid. Yang ketiga, apa yang berubah? Yaitu adalah bahwa dunia anak itu adalah dunia permainan. Maka di sini pembelajaran itu harus dibuat semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, ya, terutama di sini terciptanya merdeka belajar. Sekali lagi, supaya tercipta merdeka belajar, di mana seorang anak belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, apa yang berubah? Bahwa siswa itu bukan kertas kosong, tapi siswa adalah kertas yang masih dipenuhi tulisan-tulisan yang samar, bahkan tulisan yang suram. Disinilah tugas kita sebagai guru, bahwa guru itu adalah membantu menebalkan tulisan-tulisan tersebut sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik.
Untuk pernyataan yang ketiga, yaitu adalah tentang bagaimana penerapan yang akan saya laksanakan di kelas supaya pembelajaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Hal ini dilakukan adalah untuk mengetahui kognitif dan non-kognitif dari peserta didik serta cara belajar mereka. Tujuannya apa? Ketika kita sudah mengetahui perbedaan kognitif dan non-kognitif dari peserta didik, kita bisa menentukan strategi pembelajaran dan menentukan tujuan pembelajaran agar mereka belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Yaitu adalah mendesain sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dalam artian di sini saya sebagai guru informatika, pembelajaran yang menyenangkan ini tentunya di sini anak-anak nanti seolah-olah mereka tidak belajar. Dengan adanya tugas yang bersifat student learning, student center, semua berpusat kepada mereka. Tapi pada hakikatnya mereka sedang belajar, di mana pembelajaran ini adalah contoh dari pembelajaran yang bermakna. Artinya apa? Anak kita buat sedemikian rupa menyenangkan dalam pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kodrat zamannya. Sebagai contoh, anak-anak sekarang melaksanakan pembelajaran di lab komputer, menyalakan komputer, menghidupkan aplikasi. Secara tidak langsung, mereka sudah belajar tentang prosedur menyalakan komputer agar komputer menyala dengan baik. Itu salah satu contohnya. Nah, yang ketiga apa? Upaya dalam kelas supaya lebih baik dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah menerapkan pembelajaran yang student center. Ya, artinya apa? Di sini mari kita kelompokkan siswa. Mereka berkelompok, mereka merencanakan sebuah proyek, baik itu proyek dari mata pelajaran informatika atau yang lainnya, kemudian diterapkan melalui sistemnya itu seperti apa. Silakan mereka mencari bahasa-bahasa pemrogramannya dari mana, tujuannya, akhirnya akan seperti apa. Itulah di mana siswa menjadi student center. Semua belajar terpusat terhadap siswa. Mereka mengembangkan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sumber daya yang mereka miliki, sehingga mereka terbiasa belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya student center. Nah, yang terakhir apa? Yaitu adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini dimaksudkan adalah misalkan sekarang abad 21. Tentu pembelajaran itu banyak menggunakan teknologi. Artinya di sini teknologi bisa menggunakan LMS, Learning Management System. Tapi di sini kita harus menyaring dulu. Kenapa? Karena tidak semua siswa mereka mampu memberdayakan teknologi tersebut. Karena apa? Teknologi tadi ada mungkin bagi orang yang punya gadget, tetapi bagi yang tidak punya, kita bisa memfasilitasi mereka dengan menggunakan lab komputer, memfasilitasi mereka dengan fasilitas yang ada di sekolah. Artinya apa? Yang punya silahkan menggunakan alatnya sendiri. Bagi yang tidak punya, mari kita gunakan lab komputer untuk pembelajarannya sesuai dengan kodrat zaman mereka. Semua berbasis teknologi menggunakan learning management system ataupun mencari objek-objek yang dibutuhkan melalui internet. Nah, untuk kesimpulan dari modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan bakatnya. Di sini yang harus kita bawahi adalah menuntun, bukan menuntut. Ya, menuntun keanekaragaman bakat dan minat anak, bukan untuk menyeragamkan mereka. Yang kedua, bahwa pendidikan itu adalah berhamba kepada anak, di mana anak adalah sumber atau anak adalah pusat dari pembelajaran. Dan yang ketiga, bahwa pendidikan itu harus dikonsep dengan humanis, harus menyenangkan, karena sejatinya anak adalah di lingkungan yang mereka untuk saling menyenangkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana
guru itu menjadi teladan bagi mereka. Kita memotivasi mereka, kita mendorong mereka, dan kita tanamkan budi pekerti yang baik sesuai dengan kodrat alam mereka. Terima kasih atas modul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.